Sobat, pernah nggak kamu merasa hidupmu seperti berputar di antara gajian, bayar tagihan, lalu berutang lagi? Padahal penghasilanmu tidak kecil, tapi rasa tenang tetap saja sulit kamu temukan. Ini bukan soal jumlah uang, tapi soal pola. Pola pikir dan kebiasaan yang tanpa sadar mengikatmu dalam lingkaran utang. Banyak orang ingin bebas dari utang, tapi masih memakai cara hidup yang membuat mereka terus terjebak di dalamnya. Mereka berharap hasil berubah, padahal perilakunya tetap sama. Ada satu pola aneh yang sering dilupakan orang. Mereka hidup seolah-olah uang besok pasti datang. Mereka belanja dengan kartu kredit sambil berkata, nanti juga diganti gaji. Tanpa sadar, gaji yang akan datang sudah hilang sebelum sempat dipegang. Pola ini pelan-pelan membentuk mental utang yang sulit dilepaskan. Saat utang menjadi kebiasaan, bukan hanya keuangan yang terganggu, tapi juga pikiran yang terus merasa gelisah. Ketika tenang tak lagi bisa dibeli, hidup pun terasa berat. Sobat, hidup tanpa utang bukan soal kaya atau miskin, tapi soal bagaimana kamu memperlakukan uangmu. Banyak orang berpenghasilan besar tapi masih hidup dalam tekanan, karena mereka menukar ketenangan dengan cicilan. Sementara itu, ada orang biasa yang bisa tidur nyenyak setiap malam karena hidupnya bebas dari beban tagihan. Kuncinya bukan di seberapa besar penghasilanmu, tapi seberapa cerdas kamu mengatur. Pola yang bisa menyelamatkan hidupmu sederhana, yaitu belajar menunda kenyamanan demi ketenangan. Bukan berarti kamu tidak boleh menikmati hidup, tapi setiap kesenangan kecil yang kamu tunda hari ini bisa menjadi kebebasan besar di masa depan. Ketika orang lain berlomba untuk terlihat sukses, kamu justru membangun fondasi yang kuat dan tenang. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat menikmati hasil, tapi siapa yang paling sabar menyiapkan masa depan. Sobat, cara paling bijak untuk keluar dari tekanan utang adalah dengan mengubah arah pandang terhadap uang. Jangan lagi menjadikan uang sebagai sumber masalah, tapi jadikan ia sebagai alat yang kamu kendalikan dengan sadar. Ketika kamu mulai menata langkah kecil dengan kesabaran, kamu akan menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada harta, yaitu ketenangan. Sobat, banyak orang terjebak utang bukan karena kurang penghasilan, tapi karena cara berpikirnya tentang uang belum berubah. Mereka menganggap uang adalah alat untuk memenuhi keinginan, bukan untuk membangun ketenangan. Itulah kenapa, berapapun gajinya, rasa cukup tidak pernah datang. Pola aneh yang perlu kamu mulai adalah berhenti melihat uang sebagai sesuatu yang cepat harus dibelanjakan, dan mulai melihatnya sebagai sesuatu yang harus dikelola dengan sadar. Bukan seberapa besar uangmu yang penting, tapi seberapa lama uang itu bisa bertahan di tanganmu. Kebanyakan orang menggunakan uang untuk menambal rasa kurang yang mereka rasakan dalam hidup. Lelah kerja, langsung belanja. Sedih, langsung jajan. Senang, langsung traktir. Mereka lupa, uang tidak bisa menyembuhkan emosi, hanya menundanya. Pola aneh yang bisa membuatmu hidup tenang adalah mengubah fungsi uang dari alat pelarian menjadi alat pembangun. Gunakan uang untuk memperbaiki kualitas hidup, bukan hanya suasana hati. Saat kamu mulai sadar akan hal ini, pengeluaranmu otomatis akan berkurang, dan ketenangan akan bertambah. Sobat, hal yang juga sering dilupakan adalah membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Banyak orang berpikir mereka membeli hal penting, padahal yang mereka beli hanyalah bentuk pembuktian diri. Pola aneh yang bisa kamu coba adalah menunda setiap keputusan belanja selama 24 jam. Saat keinginan itu muncul, tahan sebentar, biarkan waktu mengujinya. Jika setelah sehari kamu masih merasa membutuhkannya, barulah beli. Tapi 9 dari 10 kali, kamu akan sadar bahwa itu tidak sepenting yang kamu kira. Pola aneh berikutnya adalah membuat pengeluaran wajib untuk diri sendiri. Artinya, setiap kali kamu menerima uang, langsung sisihkan sebagian untuk tabungan dan investasi, bahkan sebelum kamu membayar apapun. Anggap itu sebagai bentuk penghargaan terhadap dirimu sendiri di masa depan. Orang yang bijak tidak menunggu sisa uang baru menabung, mereka menabung agar punya sisa uang. Dengan cara ini, kamu akan terbiasa menempatkan dirimu di prioritas pertama dalam hal finansial, bukan keinginan sesaat. Sobat, hidup tenang tanpa utang bukan tentang menghindari semua pengeluaran, tapi tentang memberi arah pada setiap uang yang keluar. Ketika kamu tahu kemana uangmu pergi, kamu juga tahu kemana hidupmu berjalan. Pola aneh ini sederhana tapi kuat, karena ia mengembalikan kendali hidup ke tanganmu. Uang bukan lagi sesuatu yang menekan,
tapi alat yang membuatmu tenang. Dan begitu kamu merasa cukup, kamu akan sadar bahwa kebebasan bukan soal kaya, tapi soal sadar. Sobat, banyak orang ingin bebas dari utang tapi tidak mau mengubah kebiasaannya. Padahal kebiasaan kecil yang kamu ulang setiap hari itulah yang menentukan arah hidupmu. Mengatur keuangan tidak harus dimulai dari angka besar, tapi dari niat kecil yang konsisten. Misalnya mulai mencatat setiap pengeluaran, sekecil apapun. Bukan untuk membatasi diri, tapi untuk menyadari kemana uangmu benar-benar pergi. Kesadaran sederhana ini bisa membuka matamu bahwa banyak pengeluaranmu ternyata bukan kebutuhan, melainkan kebiasaan yang tidak kamu sadari. Pola aneh yang jarang dilakukan orang adalah belajar hidup dengan rasa cukup. Rasa cukup bukan berarti berhenti bermimpi, tapi tahu kapan harus berhenti mengejar hal yang tidak perlu. Banyak orang terus berutang bukan karena kurang uang, tapi karena ingin terus memenuhi keinginan yang tidak ada ujungnya. Kalau kamu bisa belajar merasa cukup, kamu akan lebih cepat mencapai ketenangan daripada terus berlari mengejar yang tidak pasti. Hidup cukup itu bukan kalah, tapi menang melawan ego yang haus pengakuan. Sobat, salah satu rahasia orang yang hidup tanpa utang adalah mereka tahu bedanya antara ingin terlihat kaya dan ingin benar-benar tenang. Dua hal ini kelihatannya sama, tapi tujuannya sangat berbeda. Orang yang ingin terlihat kaya membeli barang untuk dikagumi orang lain, sedangkan orang yang ingin tenang membeli barang untuk mempermudah hidupnya. Kalau kamu mulai memilih kualitas daripada gengsi, kamu sedang membangun fondasi untuk hidup yang lebih damai. Ketenangan itu bukan hasil dari pemborosan, tapi dari kebijaksanaan. Pola berikutnya yang tampak aneh tapi sangat kuat adalah disiplin dalam hal kecil. Tidak menunda bayar tagihan, menabung bahkan jumlah kecil, dan membatasi keinginan impulsif adalah latihan mental, bukan sekadar finansial. Disiplin kecil ini menciptakan kontrol. Saat kamu bisa mengontrol uangmu, kamu juga sedang belajar mengontrol hidupmu. Uang hanyalah cerminan dari kebiasaan, dan kalau kebiasaanmu baik, uang akan mengikutimu dengan sendirinya. Sobat, hidup tanpa utang bukan soal strategi rumit, tapi tentang membangun kesadaran dan kebiasaan yang sederhana. Saat kamu berhenti berlari mengejar simbol kekayaan dan mulai fokus pada kedamaian, kamu akan sadar bahwa rasa tenang jauh lebih bernilai daripada apapun yang bisa dibeli. Pola aneh ini tidak mengajarkan kamu untuk pelit, tapi untuk sadar. Sadar bahwa hidup tidak diukur dari berapa banyak yang kamu miliki, tapi dari seberapa tenang kamu menjalaninya. Sobat, banyak orang gagal keluar dari utang bukan karena tidak punya uang, tapi karena tidak punya sistem. Pola aneh yang bisa kamu mulai hari ini adalah membuat aturan sederhana untuk dirimu sendiri. Misalnya, setiap kali menerima uang, langsung pisahkan 3 bagian, kebutuhan, tabungan, dan masa depan. Jangan tunggu sisa, tapi tetapkan sejak awal. Dengan cara ini, kamu sedang mengajari otakmu bahwa uang bukan untuk dihabiskan, tapi diatur. Disiplin kecil ini akan terasa berat di awal, tapi setelah terbiasa, kamu akan mulai merasakan kelegaan yang sulit dijelaskan. Kedua, ubah cara pandangmu terhadap barang. Sebelum membeli sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini membuat hidupku lebih mudah atau hanya terlihat mewah? Kalau jawabannya hanya untuk terlihat mewah, tunda. Uang yang kamu tahan hari ini bisa menjadi penyelamat besok. Orang yang hidup tenang bukan yang punya segalanya, tapi yang tahu kapan harus berkata cukup. Kamu tidak harus mengikuti standar hidup orang lain untuk merasa berhasil. Kadang justru kesederhanaan yang memberi ruang bagi pikiranmu untuk bernapas. Sobat, jangan lupa membangun anggaran kebahagiaan. Kedengarannya aneh, tapi ini penting. Sisihkan sedikit uang untuk hal-hal yang membuatmu bahagia secara sadar, bukan impulsif. Dengan begitu, kamu tidak merasa hidupmu penuh batas. Bedanya, kebahagiaan yang kamu ciptakan lewat perencanaan akan meninggalkan rasa tenang, bukan penyesalan. Misalnya, menyiapkan dana khusus untuk liburan, memberi hadiah kecil untuk diri sendiri, atau berbagi dengan orang lain. Ketika uang digunakan dengan niat baik, ia akan kembali membawa rasa syukur. Langkah selanjutnya adalah belajar hidup tanpa pembenaran. Berhentilah berkata, "Cuma sekali kok," atau "nanti juga bisa dibayar." Kalimat kecil itu sering kali menjadi pintu masuk utang besar. Pola aneh yang perlu kamu tanam adalah bertanya pada diri sendiri sebelum mengambil keputusan keuangan. Apakah aku benar-benar mampu?
atau hanya merasa mampu? Saat kamu mulai jujur pada dirimu sendiri, kamu akan berhenti membeli hal-hal yang sebenarnya tidak kamu butuhkan. Kejujuran finansial adalah langkah awal menuju ketenangan. Dan terakhir sobat, selalu evaluasi dirimu setiap bulan. Duduk tenang, lihat arus uangmu masuk dan keluar. Lalu tanyakan, apakah uangku membuatku tenang atau justru membuatku sibuk mengejar? Jika jawabannya masih yang kedua, berarti ada pola yang perlu kamu ubah. Hidup tanpa utang bukan soal berhenti memakai uang, tapi soal bagaimana kamu bisa tidur nyenyak tanpa dihantui tagihan. Saat kamu bisa mengatur uangmu dengan sadar, kamu akan sadar bahwa ketenangan adalah bentuk kekayaan paling tinggi. Sobat, hidup tenang tanpa utang bukanlah hal yang mustahil, asalkan kamu berani mengubah cara berpikirmu. Banyak orang mencari ketenangan lewat jumlah uang yang besar, padahal ketenangan tidak datang dari apa yang kamu punya, tapi dari apa yang kamu kendalikan. Uang akan selalu bergerak, dan kamu tidak bisa menahannya, tapi kamu bisa menentukan arah pergerakannya. Ketika kamu mulai sadar bahwa ketenangan lebih penting daripada penampilan, disitulah perubahan finansialmu benar-benar dimulai. Tidak ada orang yang tiba-tiba bebas dari utang. Semua berawal dari keputusan kecil yang diulang terus-menerus. Menolak satu keinginan, menunda satu pembelian, atau menulis satu catatan pengeluaran. Hal-hal sederhana yang terlihat sepele, tapi jika dilakukan dengan konsisten, akan membangun pondasi hidup yang kuat. Hidup tanpa utang bukan tentang hidup tanpa kenikmatan, tapi tentang memilih kenikmatan yang tidak meninggalkan penyesalan di belakang. Sobat, banyak orang sibuk bekerja untuk membayar masa lalu, bukan membangun masa depan. Cicilan menjadi pengingat dari keputusan yang terburu-buru. Tapi kamu bisa mengubah itu mulai sekarang, dengan lebih sadar dan lebih sabar. Ubah arah dari membayar masa lalu menjadi menyediakan untuk masa depan. Ketika kamu bisa menunda kesenangan sesaat demi ketenangan jangka panjang, kamu tidak sedang mengorbankan hidup, kamu sedang menyelamatkannya. Hidup tanpa utang juga berarti berani hidup sesuai kemampuanmu, bukan sesuai ekspektasi orang lain. Dunia sering menilai kesuksesan dari apa yang tampak, padahal kebahagiaan sejati tidak perlu pembuktian. Jika kamu bisa tidur nyenyak tanpa memikirkan tagihan, kamu sudah lebih kaya dari banyak orang yang terlihat makmur tapi hatinya gelisah. Hidup yang sederhana bukan berarti hidup yang kurang, tapi hidup yang cukup dengan hati yang penuh syukur. Sobat, pada akhirnya, kebebasan finansial bukan tujuan akhir, tapi perjalanan menuju kesadaran. Saat kamu mampu mengatur uang tanpa dikuasai oleh keinginan, kamu akan menemukan rasa tenang yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Tidak ada pola yang benar-benar ajaib, yang ada hanyalah kesadaran dan konsistensi. Hidup tanpa utang bukan soal kaya atau miskin, tapi tentang memiliki kendali atas diri sendiri. Dan ketika kamu sudah sampai di titik itu, kamu tidak hanya bebas dari utang, tapi juga bebas dari rasa takut akan kekurangan. Sobat, kalau setelah menonton video ini kamu mulai berpikir ulang tentang caramu memperlakukan uang, itu artinya langkah pertamamu menuju ketenangan sudah dimulai. Ingat, bukan besarnya penghasilan yang membuat seseorang tenang, tapi seberapa sadar ia mengatur setiap rupiah yang dimilikinya. Kalau video ini bermanfaat, bagikan ke teman, keluarga, atau siapapun yang sedang berjuang keluar dari tekanan finansial. Mungkin satu pesan sederhana bisa mengubah cara mereka memandang hidup. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tulis di kolom komentar bagian mana dari video ini yang paling menyentuhmu hari ini. Bersama Finansialpedia, kita belajar bukan hanya tentang uang, tapi tentang kesadaran, ketenangan, dan cara menemukan makna hidup yang lebih dalam melalui pengelolaan finansial yang bijak. Karena pada akhirnya, ketenangan adalah kekayaan sejati.